Bab 2537. Masalah aliansi kebenaran. Begitulah waktu dalam 6 hari berlalu, berbagai biji roh yang dia kumpulkan juga banyak dikonsumsi. Jika ada master pembersih alat di daratan yang melihat apa yang terjadi dalam 6 hari terakhir, dia mungkin akan memiliki hati getir dan ingin menamparkan Erikin sampai mati. Meskipun bahan yang paling berharga dalam koin roh adalah batu Tianjin, biji roh lainnya juga berharga. Berdasarkan jumlah yang dikonsumsi Erikin, jika digunakan untuk memurnikan senjata spiritual dan senjata ajaib, diperkirakan dapat memurnikan ratusan ribu keping. Jika diubah menjadi koin roh, khawatirnya akan mampu memecahkan 1 juta koin roh emas. Akibatnya, mereka semua tersedot ke dalam limbah oleh Erikin. Namun untuk mengolah tubuh Raja Qin, Erikin tidak bisa terlalu peduli dengan hal semacam ini. Saat ini dia belum kembali tertarik pada cara pemurnian alat, meningkatkan kekuatan kultivasi adalah tujuan utamanya. Dan juga, berbagai biji roh ini, dia juga menyimpan sebagian kecil untuk keadaan darurat. Setelah itu dia akan terus memberi makan Sky Eater. Selama koin roh ada, maka dia tidak akan kekurangan biji roh. Tentu saja, investasi gila seperti itu yang menghancurkan jutaan koin roh emas sudah cukup untuk membiarkan semua sumber daya kultivator fase penilaian sedikit miris. Itu akan membawa kejutan yang sangat besar. Hanya dalam 1 malam, lubang kelima Erikin dibuka. Tentu saja, ini juga alasan mengapa dia mengumpulkan banyak biji roh untuk waktu yang lama. Selanjutnya, jika tidak ada perolehan biji, kecepatan tulang besi dan tubuh emas pasti akan melambat. Ternyata tubuh pertempuran ini ditampilkan seperti ini. Beristirahat sejenak, Erikin juga menggunakan teknik tulang besi dan tubuh emas. Dia melihat gumpalan udara sumber energi emas dengan cepat meresap ke kulit tubuhnya dan kemudian dengan cepat mengembun di permukaan tubuh Erikin. Dalam sekejap mata, kulit Erikin ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan pucat. Membuatnya terlihat seolah sedang mengenakan lapisan baju besi emas. Napas ini berada di antara kecemerlangan dan substansi. Erikin mencobanya. Ketika diserang, tubuh besi dan emas, maka akan membuatnya berubah menjadi film keras di satu sisi yang bisa memisahkan dirinya dari dunia luar. Penemuan ini membuat pikiran Erikin mengalir. Dia memiliki beberapa pemikiran lainnya saat ini. Kecuali serangan yang aku temui dapat dengan mudah menembus penghalang emas ini, maka tubuhku aman. Dengan cara ini, dapat digunakan juga untuk melumpuhkan lawan dalam pertempuran di masa depan. Tubuh Erikin memiliki tingkat temper yang sangat tinggi, yang bisa dikatakan jauh melebihi kultivator dengan peringkat yang sama dengannya. Oleh karena itu, ketika menghadapi pertempuran, selama lawan memiliki pengalaman yang cukup dan tidak kehilangan akal, dia akan menjaga jarak dari dirinya sendiri dan memilih untuk menyerang dengan ilmu sihir dari jarak jauh. Termasuk Teddy Wei saat itu. Tetapi bagaimana jika dia memadatkan aura emas tulang besi ini menjadi baju besi? Ketika melawan musuh, lawan pasti akan memikirkannya terlebih dahulu, itu adalah baju besi emas kamu sendiri. Kemudian dia menjual yang cacat untuk membuat pihak lain secara keliru berpikir bahwa baju besi emasnya rusak. Memikirkan hal ini, mata Erikin berkilat penuh harapan. Jika ada kesempatan untuk bertarung di masa depan, maka dia bisa mencobanya. Mengenai biji roh, meskipun dia sudah tidak lagi memilikinya, maka dia bisa keluar untuk mencarinya. Di lautan tak berujung, tidak ada alasan untuk tidak bisa mencari batu roh ini. Dibandingkan dengan tingkat perkembangan daratan dunia dewa di lautan tak berujung, kemungkinan menemukan biji roh yang belum ditambang tentu saja akan tinggi. Meskipun bisa memilikinya, berapa banyak yang bisa dimiliki? Bagaimana itu bisa lebih baik daripada beberapa tempat di mana tambang roh berkumpul?
Bahkan jika kualitas bijinya lebih buruk, itu tidak menunjukkan pengaruh apapun. Eric Kin hanya menyerap sumber energi, tetapi tidak berniat untuk menyempurnakannya. Setelah mengambil keputusan, Eric Kin berencana untuk pergi. Lagi pula, masih ada beberapa hari lagi sebelum Sekte Aliansi Darah berikutnya dilakukan. Mereka mengurus semuanya di sini baru meninggalkan kapal spiritual dan pergi ke lautan tak berujung untuk menemukannya tanpa penundaan. Keesokan harinya, Eric Kin tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, mereka melepaskan barang-barang yang ada di tangan mereka dan berenang bersama Finola Su di lautan tak berujung. Kultivasi memang penting, tetapi ada hal mendesak di depan matanya yang harus dilakukan. Jika hanya peduli untuk melakukan sesuatu yang impulsif, maka hidup akan terasa membosankan. Apalagi keduanya memiliki kultivasi yang mirip dan keduanya saling jujur. Ketika berjalan berdampingan, berbagi pengalaman dan mengungkapkan beberapa keraguan, keduanya menganalisis bersama, dan itu tidak kecil. Eric Kin juga menemukan bahwa Finola Su memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi, terutama ketika tubuh berjiwa es hampir terbangun. Dia tidak bisa kehilangan pemahamannya sendiri tentang surga dan bumi. Apalagi Eric Kin samar-samar merasa jika ini terus berlanjut, Finola Su akan lebih baik dari mereka yang berada di fase penilaian. Tekanannya tidak kecil, sepertinya memang harus bekerja lebih keras. Jika tidak maka Ye Zun bajingan ini mungkin akan menertawakannya. Nicholas Peng. Pada hari kedua, Eric Kin akan meninggalkan kapal spiritual untuk sementara. Dia merasakan di luar pintu bahwa Nicholas Peng datang. Keduanya duduk berseberangan. Mata Nicholas Peng sedikit merah, sepertinya dia kurang tidur dalam 2 hari terakhir. Eric Kin, demi aliansi kebenaran, aku telah mempertimbangkan banyak hal dalam 2 hari terakhir dan menemukan banyak masalah. Tolong dengarkan dan pikirkanlah dengan baik mengenai perkataanku ini. Nicholas Peng berdeham dan kemudian mengatakan banyak hal panjang lebar. Jelas, dalam 2 hari terakhir dia tidak begitu memikirkan banyak hal. Saat Eric Kin mendengarkan, dia juga menunjukkan sikap serius sejak awal. Nicholas Peng memang sedikit mumpuni kali ini. Poin yang dia katakan adalah semua masalah saat ini yang dihadapi aliansi kebenaran. Beberapa harus segera diselesaikan dan beberapa membutuhkan kemajuan bertahap, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka semua adalah pemikiran yang bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Lagi pula, orang ini sebagai kultivator luar bisa menjadi sesepuh di sekte tertinggi dan diserahi tugas-tugas penting. Sepertinya dia bukan generasi biasa. Nicholas Peng mengatakan beberapa poin, seperti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang diperoleh setelah pembunuhan sekte sihir. Selain Tenozang, aliansi kebenaran tidak memiliki penatua dan pengurus lainnya dengan bahaya yang tersembunyi dalam kekuatan tempur. Mereka juga menyerang daerah-daerah yang dikhawatirkan Eric Kin. Aliansi kebenaran sekarang menggunakan lusinan ranah fase penilaian yang dihancurkan oleh jumlah basis kultivasi. Ini tidak buruk. Sebuah sekte harus memberikan permainan penuh untuk keuntungannya sendiri. Nicholas Peng berkata dengan serius. Namun, juga sulit untuk memperbaiki seorang kultivator dengan kekuatan pribadi yang luar biasa dengan cara ini. Dalam kasus situasi tertentu di masa depan, kultivator perlu menghadapi bahaya sendirian. Dalam aliansi kebenaran, sebenarnya tidak ada orang yang pandai bertarung sendirian. Itu benar, jadi bagaimana menurutmu? Eric Kin mengangguk mengiyakan. Tidak ada masalah dengan semua orang yang berpegangan tangan dan bekerja sama. Tetapi setelah pendirian sekte, akan selalu ada berbagai situasi tak terduga yang muncul. Tidak mungkin semua master obat akan diberangkatkan ketika menemui masalah. Jadi, mulai sekarang, kita harus menemukan beberapa pelatihan obat yang lebih baik dalam pertempuran dan melatih mereka.
Bahkan jika orang-orang ini tidak bisa menjadi seperti beberapa kultivator teratas di sekte, mereka setidaknya bisa menjadi 10 besar, tapi mereka tidak boleh berada lebih dari level itu. Kata Nicholas Peng. Ada juga masalah dengan identitasmu. Aku, Eric Kin terkejut. Karena aliansi kebenaran adalah sebuah sekte, seharusnya hanya ada satu spanduk, tetapi yang menjadi ketua sekte itu kamu atau Tuan Zhang. Lanjut Nicholas Peng. Aku tidak peduli dengan posisi ketua sekte. Tuan Zhang dan yang lainnya yang bersikeras memintaku mengambil jabatan itu, jadi aku menerima posisi ini. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Maka kamu menjadi leluhurnya, pikir Nicholas Peng sambil berpikir. Bersambung.